Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Agus ingin merangkum dan kesimpulan analisis rasio Kamel yang materi Pak Eko berikan kemarin malam. Jadi yang saya dapat itu eh, rasio Kamel kapital, aset quality, manajemen, earning, liquidity digunakan untuk menilai kesehatan dan kinerja bank. Metode ini membantu otoritas dan manajemen dalam menjaga stabilitas keuangan. Yang satu adalah aspek kapital atau permodalan, adalah untuk menilai kemampuan bank dalam menyediakan modal untuk menanggung risiko dan mendukung kegiatan operasional. Semakin tinggi CAR, semakin kuat kemampuan bank menutupi potensi kerugian. Rasio TER 1 untuk kapital mengukur proporsi modal inti terhadap total modal. Ketiga, kapital total aset menunjukkan seberapa besar aset dibiayai oleh modal sendiri. Jadi kesimpulan dari aspek kapital itu adalah rasio kapital mencerminkan kekuatan struktur keuangan bank, permodalan yang tinggi menunjukkan kemampuan bank menghadapi risiko serta menjaga kepercayaan publik. Analisa laporan yang dipublikasikan kemarin yang dicontohkan itu adalah satu rasio KPMM sebesar 19,9% menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki tingkat permodalan di atas ketentuan minimum POJK adalah 8-14%, yang berarti posisi modelnya sangat kuat. Kedua adalah peningkatkan CAR dari tahun 2019 18,3% ke 2020 mencerminkan efektivitas pengelolaan risiko serta peningkatan efisiensi modal. Dengan modal inti yang besar dan pertumbuhan ATMR yang terkendali, Bank Mandiri dinilai mampu menanggung risiko kredit, risiko pasar, dan operasional secara optimal. Lalu hasil ini memperkuat kesimpulan bahwa Bank Mandiri berada dalam kategori sangat sehat dari aspek kapital dalam penilaian rasio Kamel. Untuk aspek manajemen adalah menilai bersifat kualitatif berdasarkan aspek penerapan GCG, Good Corporate Governance. Kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi OJK, efektivitas pengawasan internal, interpretasi manajemen dinilai efektif dan sehat dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Walaupun ini manajemen tidak nilainya ya, tapi berpengaruh untuk kesenjangan bank tersebut. Untuk earning dan efisiensinya adalah data dari yang kemarin ditampilkan adalah total profitnya 14 triliun, 155.399, turun 44,38% dari tahun sebelumnya. RO-nya adalah naik 9,36%, turun dari 15,08%. ROA-nya adalah 1,64, turun dari 3,03%. Boponya adalah 80,3%, naik dari sebelumnya adalah 67,44%. NIM-nya adalah 4,8%, turun dari sebelumnya adalah 5,46%. Dari penjelasan yang di atas, satu penurunan ROA dan ROI menandakan efisiensi penggunaan aset dan modal menurun akibat tekanan ekonomi atau penurunan pendapatan bunga bersih. Yang B, kenaikan BOPO adalah menunjukkan meningkatnya beban operasional terhadap pendapatan yang mengindikasikan efisiensi menurun. Menurunnya NIM berarti margin keuntungan atas aset produktif ikut menurun. Meskipun laba bersih menurun, bank tetap mampu menjaga stabilitas pendapatan non bunga dan efisiensi biaya pembiayaan funding cost 2,53%. Jadi kesimpulan keseluruhannya adalah kinerja earning dan efisiensi Bank Mandiri tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya akibat tekanan eksternal, kemungkinan dampak pandemi. Namun bank masih menunjukkan kemampuan mempertahankan profitabilitas dan efisiensi operasional yang wajar, mencerminkan manajemen risiko dan efisiensi biaya yang cukup baik di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Nah, untuk likuiditinya atau likuiditasnya adalah dari data yang semalam dipresentasikan di materi adalah
kenaikan DPK yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dan kemampuan penghimpunan dana yang baik. Untuk penurun LDR-nya adalah dari 96,37% menjadi 82,95%, mengindikasikan peningkatan kemampuan likuiditas, artinya bank memiliki lebih banyak dana likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kenaikan kasanya adalah 68,1%, menunjukkan efisiensi pendanaan meningkat karena dana murah atau giro dan tabungan lebih dominan dibanding deposito. Rasio aset liquid yang naik signifikan memperkuat posisi likuiditas bank terhadap potensi penarikan dana nasabah secara mendadak. Jadi kesimpulan dari liquidity ini adalah kinerja likuiditas Bank Mandiri tahun 2020 tergolong sangat baik dan stabil. Peningkatan dana pihak ketiga dan rasio aset likuid menandakan manajemen likuiditas yang efisien serta kepercayaan publik yang tinggi. Hal ini mendukung posisi Bank Mandiri sebagai bank dengan kinerja keuangan sehat dalam aspek likuiditi dari rasio Kamel. Jadi kesimpulannya adalah analisis Kamel ini merupakan alat penting untuk menilai kesehatan dan stabilitas bank. Pendekatan ini mencakup aspek keuangan, manajemen, dan efisiensi operasional. Hasil analisis Kamel digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan pengawasan perbankan. Dengan penerapan yang konsisten, Kamel membantu meningkatkan kepercayaan publik serta menjaga ketahanan industri perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk rasio-rasio likuiditasnya adalah untuk memberikan gambaran kemampuan bank dalam mengelola kas dan aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengganggu kegiatan operasional. Nilai rasio yang stabil menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki manajemen likuiditas yang sehat, efisien, dan mampu menjaga kepercayaan nasabah. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, dan Pak Eko, inilah kesimpulan yang bisa saya simpulkan untuk materi Senin malam kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.